Halo, selamat datang di channel Super Skill Badminton yang selalu fokus mengulas dan menghadirkan konten-konten berkaitan dengan bulu tangkis. Mulai dari highlight pertandingan, analisis teknik, komentar, hingga cuplikan turnamen terkini. Dengan gaya penyampaian yang ringan namun informatif, channel ini berhasil menjangkau penggemar bulu tangkis Indonesia yang mencari pemahaman lebih dalam terhadap gaya permainan maupun strategi para atlet. Sebagai platform yang menggabungkan hiburan dan edukasi, Super Skill Badminton menjadi acuan menarik untuk meninjau performa atlet Indonesia terbaru, termasuk keberhasilan Jonathan Christie dalam menjuarai Hilo Open 2025. Dalam ulasan berikut kita akan membedah secara mendalam bagaimana Jonathan Christie tampil dalam final, mengapa kemenangan ini penting, dan bagaimana channel Super Skill Badminton mampu menjadi medium yang tepat untuk memahami konteks tersebut. Dalam turnamen Hilo Open 2025 yang berlangsung di Saarlandel, Saarbrücken, Jerman, Jonathan Christie yang akrab disapa Jojo berhasil merebut gelar tunggal putra setelah menaklukkan Magnus Johansson dari Denmark dengan skor kembar 21-14 dan 21-14 dalam waktu 45 menit. Informasi ini menjadi rangka utama ulasan kita bagaimana Jojo bermain, apa yang jadi kunci kemenangan, dan bagaimana kami dari Super Skill Badminton bisa mengangkat aspek teknis dan strategi tersebut sehingga layak menjadi bahan analisis. Pada game pertama, Jojo menghadapi tantangan yang tak mudah. Ia sempat tertinggal 0-4 sebelum berhasil membalikkan keadaan menjadi 5-4. Hal ini menunjukkan bahwa Johansson datang dengan performa agresif atau minimal dengan energi awal yang tinggi. Interval pertama pun diwarnai posisi unggul tipis bagi Jojo, yakni 11-10. Dari titik ini jelas bahwa momentum mulai berubah ke pihak Jojo. Analisis dari sisi teknik dan mental seperti yang sering disorot oleh Super Skill Badminton memperlihatkan bahwa ketika seorang atlet tertinggal cepat seperti 0-4, ada dua opsi: tertekan dan bermain defensif atau bangkit dengan kontrol dan agresivitas. Jojo memilih yang kedua. Ia mulai memainkan kontrol net yang baik serta agresivitas smash dan pengembalian yang menjadi salah satu highlight utama kemenangannya. Hal ini sangat layak diangkat sebagai contoh adaptasi cepat dalam pertandingan besar. Setelah interval game pertama, Jojo benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Ia mencetak 6 poin beruntun hingga unggul 20-12 sebelum menutup game pertama dengan skor 21-14. Dominasi ini tidak hanya soal banyaknya poin, tapi juga bagaimana Jojo mengatur tempo pertandingan, mempercepat ketika bisa, memperlambat ketika lawan butuh waktu, serta mengatur presisi di net dan baseline. Di sini Jojo tampak sangat nyaman di fase tersebut. Ketika Johansson mencoba menyerang, Jojo mampu mengubah serangan menjadi pembalikan, balik cepat, atau mengundang kesalahan lawan. Ini menjadi pelajaran teknis yang sangat berharga, dan ini bisa memanfaatkan sebagai bagian dari seni bagaimana cara atlet top mengubah momentum. Memasuki game kedua, Jojo tampil lebih meyakinkan, mengawali dengan keunggulan 4-0 dan memimpin 11-6 di interval. Dari awal sudah terlihat bahwa ia tak ingin mengulangi kesalahan di game pertama yang sempat tertinggal. Konsistensi ini baik secara mental maupun teknik sangat penting dan merupakan ciri atlet top seperti Jojo. Ia kemudian menjaga keunggulan minimal 4 poin hingga menutup game kedua dengan skor identik 21-14. Dari segi strategis, ini berarti Jojo tidak hanya unggul dalam poin, tetapi unggul dalam permainan yang direncanakan. Ia kelihatan telah memetakan bagaimana Johansson akan bermain, kemungkinan smash keras dan serangan cepat, dan kemudian menyimpan dan menyiapkan countermeasure, kontrol net, variasi drop, dan pengembalian yang memaksa Johansson bermain di area kurang nyaman.
Kemenangan di Halo Open menjadi yang ketiga bagi Jojo di tahun ini. Setelah sukses di Victor Korea Open dengan mengalahkan Anders Antonsen dengan skor 21-10, 15-21, dan 21-17. Kemudian dilanjutkan dengan Victor Denmark Open mengalahkan pemain nomor 1 dunia Si Yuki dengan skor 13-21, 21-15, dan 21-15. Ini menunjukkan bahwa Jojo berada dalam performa sangat bagus secara konsisten, bukan hanya satu turnamen kebetulan. Gaya permainan Jojo pun di Korea Open, Denmark Open, hingga Halo Open berubah sedikit demi sedikit. Apakah sudah lebih agresif di awal game? Apakah kontrol net semakin tajam? Apakah ada pola serangan tertentu yang mulai ia andalkan? Membandingkan video-video highlight tiap turnamen memungkinkan penonton melihat perkembangan bukan hanya hasil. Misalnya di Korea Open, Jojo kalah 1 game dan harus bermain 3 game, sedangkan di Halo Open dia menang 2 game langsung. Itu tandanya peningkatan mental dan teknis. Beberapa elemen kunci yang muncul dari pertandingan final dan dijadikan highlight dalam analisis lebih mendalam. Yang pertama, control net. Jojo mampu memanfaatkan control net sebagai senjata untuk mengganggu ritme Johnson. Ini merupakan aspek taktis yang kadang kurang diperhatikan secara umum. Tetapi, channel kami seperti dan menyorot apa yang dilakukan Jojo ketika berada di dekat net. Agresivitas dan ofensif, smash tercepat dan variasi tembakan dari baseline juga menjadi kunci. Jojo tidak hanya menunggu kesalahan lawan, namun aktif menciptakan peluang. Setelah awal game pertama yang agak sulit, Jojo bisa membalikkan situasi dan memimpin dengan nyaman. Ini menunjukkan kesiapan mental dan strategi menggenggam kontrol ketika unggul. Di game kedua, keunggulan awal 4-0 kemudian berlanjut ke 11-0, menunjukkan bahwa Jojo tahu bagaimana menjaga agar lawan tidak bangkit. Daripada membiarkan Johansson memperbesar momentum, Jojo memperlebar jarak secara gradual. Untuk memenangkan 3 turnamen besar tahun ini, kemampuan menjaga kondisi fisik, stamina, dan fokus sangat penting. Kita melihat bagaimana Jojo menjalani turnamen berturut-turut, recovery, dan pola latihannya. Kemenangan Jonathan Christie ini bukan hanya penting secara personal, tetapi juga secara nasional. Sebagai pemain tunggal putra Indonesia yang mencapai ranking 5 dunia, ia menunjukkan bahwa Indonesia tetap kompetitif di skala global. Tentu saja meskipun sangat baik, ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan dalam konteks ulasan pertandingan seperti ini. Misalnya data statistik lebih detail, persentase smash yang masuk, persentase poin dari net play, kesalahan studi dibanding lawan. Analis bisa mengulas bagaimana Johansson bermain sepanjang turnamen, daya khasnya, kekuatan dan kelemahannya, sehingga kemenangan Jojo tidak terlihat sebagai tembakan di kegelapan, tetapi hasil prediksi dari persiapan. Kemenangan tak hanya dari record dan shuttlecock, melainkan dari persiapan fisik, mental, dan recovery. Jika bisa diakses, konten yang menjelaskan rutinitas latihan Jojo atau bagaimana ia menjadi kondisi akan menambah nilai bagaimana persiapan Jojo dalam menghadapi pertandingan berikutnya. Melalui kemenangan ini kita bisa menyimpulkan beberapa pembelajaran yang lebih umum. Atlet top tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi adaptasi cepat terhadap situasi, tertinggal melompat lalu membalik, disiplin dalam strategi, dan kemampuan menjaga keunggulan. Kemenangan berulang 3 turnamen di 1 tahun menunjukkan bahwa konsistensi dan rutinitas adalah kunci, tidak hanya puncak performa sekali semata. Pertandingan melalui media seperti Sports dan membantu memperkecil